Karena jemaat-Mu, kami bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena hadirat-Mu, karena ahli-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini.
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu mari kita siapkan hati pikiran kita. Karena pengharapan yang daripada Tuhan, karena kasih yang daripada Tuhan, kita bisa hadir di Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuat yang menopang kami semua, yang menopang. Mari kita berdoa nama-Mu, tak berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, saya tak mengangkat seru. Benar Bapa, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, dan Engkaulah harapan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Bapa. Sebab tanpa Engkau kami tidak dapat lakukan, kerjakan dan perbuat apapun juga. Kami bersyukur dan terima kasih kalau kami dapat melewati sepanjang tahun 2024 dan kami masuki minggu kedua pada tahun 2025 ini hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Bahkan Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Dan kami sungguh yakin dan percaya untuk takhta bersama pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu, kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan nama-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan jadikan nama-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Engkau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau yang terjemahkan, Engkau yang materaikan leluh hati kami masing-masing, Engkau yang jadikan kami jadi pelaku firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Bapa, nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami Bapa, kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemudian kelebaran kerjaan surga. Yang waktu Tuhan sudah begitu singkat dan amat dekat ini. Pakai kami semua tanpa kecuali Bapa, pribadi lepas pribadi di tempat ini, keluarga lepas keluarga di tempat ini. Inilah umat tebusan-Mu di dalam Kristus Yesus.
Engkau telah mati untuk dosa kami, dan Engkau saat ini izinkan kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang ada dalam wadah gereja lokal GBI Victorious Family Ministry yang ada di Kelapa Gading, sehingga kami pulang dari tempat ini bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tak pegang janji firman-Mu, di mana Engkau berfirman Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Kami datang saat ini pada pagi, menjelang siang di tempat ini, karena kami tahu ini alamat yang tepat, karena Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, Engkau yang memutuskan. Kami ada di wadah gereja-Mu ini untuk bertumbuh bersama, sehingga Roma 10 ayat 17 iman kita timbul oleh karena pendengaran firman Tuhan yang Kau izinkan Tuhan melalui setiap hamba Tuhan yang Kau telah percayakan ada di mimbar ini, dan melalui hadirat urapan Tuhan ini kami dikuatkan, kami diberkati, kami dipulihkan, dan kami tahu kami hari depan yang luar biasa dan menjadi alat bagi kemuliaan besar nama-Mu untuk hormat kemuliaan Tuhan dan surga. Terima kasih Bapa. Layakkan, kuduskan, sucikan Tuhan kami untuk dapat masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materi perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan yang Kau telah bayar melalui tubuh dan darah Yesus yang tersalib di Golgota, membenarkan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga kami bukan seorang orang-orang yang terkutuk lagi, kami bukan orang yang tidak berkenan, yang tidak layak, tapi kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau berkati kami, Engkau merapi kami, Engkau pakai kami dengan luar biasa dan sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan ucap syukur, dan kami telah siap diberkati berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Responnya gimana shalom? Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious Family, Victorious Family, Victorious Family. Amin, amin, amin. Saya bersyukur dan terima kasih kalau kembali pada pagi yang indah di tempat ini kita semua sebagai umat tebusan dalam Kristus itu. Tuhan kumpulkan kita di tempat ini tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan karya pengampunan, karya penebusan dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia. Itu yang berfirman dan berjanji bagi saudara saya, dan saya masih tak berbicara mengenai visi yang Tuhan izinkan melalui gereja Tuhan yang berkiblat gereja lokal GBI Victorious Family yang ada di Kelapa Gading. Semua yang Tuhan panggil, Yohanes 15 ayat 16, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan anak saya sebagai umat tebusan dalam Kristus Yesus. Dia tetapkan kita dalam wadah gereja Tuhan. Inilah gereja Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja di tempat ini. Saya bersama dengan Pastor Vincent dan seluruh rekan sekerja di tempat ini, Tuhan yang titipkan, mempercayakan, mengembalakan jemaat Tuhan untuk kita bertumbuh bersama. Supaya melalui kehidupan kekasih Tuhan siapapun kita ada di tempat ini, tanpa kecuali Tuhan inginkan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui kehidupan saya. Yang dikatakan Roma 11 ayat 36, dari Dia, bagi Dia, dan segala hormat pujian patut kita kembalikan bagi Dia. Kalau kita boleh ada saat ini, kita ada pada kesempatan ini hanya karena juga kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan kita ada berkumpul di tempat ini. Melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, apapun juga, Anda tahu kalau Tuhan yang telah berbicara, Tuhan yang telah berfirman bagi saudara saya, Dia apa yang Dia sabdakan, apa yang Dia firman, Dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah berdusta, kata firman Tuhan Bilangan 23 ayat 19. Aku ini bukan manusia, bukan anak manusia, maka dia menyesal apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, dan apa yang dia telah sampaikan, apa yang dijanjikan bagi saudara, apa yang dia sampaikan dalam firman Tuhan. Alkitab berkata dia tidak pernah berdusta. Tepat pada waktunya Pengkhotbah 3 ayat 11, dia pasti akan genapkan. Dan janji firman Tuhan bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini saat ini memang berbicara, yaitu minggu ini, yaitu pergaulan yang baik dalam kehidupan saudara saya yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Di mana 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan inginkan setiap anak kekasih Tuhan. Karena itu saudara saya yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa
dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah Anda dan saya tidak sia-sia. Tapi tegas firman Tuhan berfirman bagi saya, untuk tahun yang Anda lewati, jalani saat ini sebagai anak-anak kasih Tuhan, Dia berikan, yaitu kembali Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan kamu takut, sebab Tuhan menyertai saudara saya. Apapun yang kita ketahui, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami saat ini, hal-hal yang mengerikan ada depan mata saudara saya. Banyak saat ini sedang perbincangan, tiba-tiba saja bisa terjadi, yaitu di California, di LA saat itu, di mana kita lihat baru saja melalui Golden Globe waktu itu diadakan, mereka sedang menghujat nama Yesus saat itu. Semua mendapat piala, mendapat medali, mendapat semua yang berbicara kebesaran daripada dunia itu dalam prestasi yang mereka lakukan, kerjakan. Tapi Yesus, Dia tidak mendapat apapun, juga nol. Kelihatannya itu sebagai joke yang biasa-biasa. Tapi di hadapan Tuhan, waktu kita mulai menghujat nama Dia atas segala nama, kata firman Tuhan, Filipi 2 ayat 10-11, segala kuasa di surga, di bumi, dan alam maut akan berlutut untuk nama Yesus itu, nama yang punya kuasa. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Yang logika manusia bukan di tempat umum. Saat itu di Hollywood saat itu yang kita tahu, yaitu semua tempat-tempat, yaitu istilah para konglomerat, para artis ternama yang rumahnya bukan berbicara yang sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, tapi jutaan dolar semua saat itu ada. Saat itu sangat amat mengerikan, ya, yang terjadi saat itu. Terjadi kebakaran di hutan saat itu, tapi api itu bisa dibawa dengan angin yang luar biasa saat itu dan menghanguskan semua yang saat itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Waktu mulai menghujat saat itu, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bukan tidak ada perkara mustahil untuk suatu kebaikan saja, tapi waktu Dia sedang dipermalukan, Dia sedang dihina. Kata firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 19, anakku kekasihku tegur dan kuhajar. Kita masih bersyukur dan terima kasih. Saya baru saja melihat tiba-tiba saat ini sudah ada beberapa yang saat mengalami korban, rumahnya saat itu rata dengan tanah terbakar, hangus, dan mereka saat itu mulai memuji, memuliakan Tuhan. Memang tidak semua, tapi yang mereka yang berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. Firman Tuhan kata Wahyu 3 ayat 19, anakku kasihku tegur dan kuhajar. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita selalu sadar waktu Tuhan ingatkan Anda dan saya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang ada dalam kehidupan sosial, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan izinkan kita bisa diberkati. Tuhan tidak larang Anda menjadi kaya, Tuhan tidak larang Anda menjadi sukses, Tuhan tidak larang, karena Dia sendiri berfirman, rancangan Tuhan Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, bukan malapetaka, kecelakaan, kebangkrutan, kemiskinan, tapi yang Tuhan rancangan damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Dia berfirman, Ulangan 28 ayat 13, anak-anak kasih Tuhan, Dia akan terus promosi Anda dan saya. Kehidupan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, status Anda, kita terus akan naik, bukan turun, kata firman Tuhan. Pada akhirnya menjadi kepala bukan ekor, tapi bukan titik di situ, koma, apabila Anda mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang disampaikan dari tempat ini. Waktu Anda baca, Anda renungkan, Anda hayati firman Tuhan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pegang dengan setia setiap firman Tuhan, ya dan amin. Dan apa yang Tuhan sabdakan, apa yang difirmankan tadi dalam Bilangan 23 ayat 19b, dia tidak menyesal, dia tidak berdosa untuk apa yang disabdakan, apa yang difirman, pasti akan digenapkan. Itulah cara Tuhan untuk memberkati Anda, untuk kesehatan Anda, untuk hari depan Anda, sampai kita bisa melihat, sampai anak cucu-cucu kita akan dipakai dengan luar biasa saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan Anda boleh dengan memelihara dengan baik, Anda minum vitamin apapun juga, tapi kalau tidak dalam berkat Tuhan, semua itu sia-sia di atas segala sia-sia. Harta yang ada, kita lihat apa yang tertinggal. Mereka masih bisa menyelamatkan diri, keluar dari rumah aja sudah puji Tuhan. Ya, tidak ada yang tertinggal. Mobil mereka, segala harta mereka yang ada di brankas dan sebagainya, ternyata juga brankas itu bisa meleleh dan sebagainya, semua hilang dan
tidak ada lagi. Apalagi saat itu tidak ada tercover lagi dengan asuransi. Tidak satu asuransi pun mengenai kebakarannya. Baru saja sebelum terjadi, saat itu tiba-tiba seluruh asuransi yang ada menolak semua, yaitu asuransi kebakaran yang dianggap force majeure, terkecuali karena listrik, gas dan sebagainya. Tapi yang terjadi dari hutan dan sebagainya terjadi tiba-tiba di luar perbuatan manusia. Tidak ada covering apapun juga, dan terbukti tidak ada yang perkara mustahil. Tuhan izinkan apa yang Anda banggakan, apa yang Anda dambakan, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya firman Tuhan katakan Mazmur 91 ayat 14, kita yang mengenal Dia, hati kita melekat dengan Dia. Dan kalau kita ada bersama dengan Dia, visi yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan saat ini, saya teringat waktu Natal Tuhan berikan visi yang logika manusia, semua kita tahu kembali ke Yerusalem. Secara aklamasi semua temanya sama. Tapi Tuhan berikan bagi gereja Tuhan, Anda dan kami di tempat ini, Tuhan izinkan yang mengingatkan, menyadarkan. Waktu saya menerima visi itu untuk tema Natal, saya sedikit agak gemetar. Sebab tidak logika. Biasanya semua yang enak, semua yang menjanjikan yang baik. Tapi Tuhan kata 1 Petrus 5 ayat 8, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat membuat suara mengerikan, menakutkan. Dan barang siapa membuka celah hidup yang tidak berkenan, hidup yang tidak layak, hidup yang tidak pantas, hidup dalam dosa intinya, maka dia akan menelan kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Dan goal dari si iblis, Yohanes 10 ayat 10a, si iblis datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan goal dari iblis tidak ada yang lain, tidak bukan. Tujuannya, Anda boleh kaya, Anda boleh segala, dia boleh memberikan segala satu, tapi konsekuensinya akan menuju pada kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup bagi saudara saya, untuk menolong saudara saya dengan cara bagaimana dia rela mati melalui karya salib Kristus untuk mengenapkan Galatia 3 ayat 13. Dia menebus saudara saya kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana tidak ada pilihan yang lain. 1 Petrus 1 ayat 19, Alkitab berkata, dengan darah anak domba, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, yaitu siapa yang digambarkan? Dia sendiri yang saat itu datang sebagai manusia seutuhnya, tapi satu hal dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan dan dosa. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Yang digambarkan Filipi 2 ayat 6, dia tidak mempertahankan keserakahan dengan Allah karena dia adalah Allah, tapi yang rela datang ke dunia ini menjadi sama serupa dengan saudara saya. Filipi 2 ayat 7, mengosongkan, mengampakkan diri menjadi sama serupa dengan saudara saya yang namanya manusia. Tapi bedanya dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi dia mau menggantikan status Anda dan saya yang berdosa, yang tidak berkenan, tidak layak. Dia mau ambil alih semua itu, dan harganya dia menebus Anda dari si jahat, dari si Lucifer itu dan seluruh antek-anteknya. Dia harus tersalib mati untuk kutuk dosa dosa. Dia harus telanjang, tidak ada sesuatu helai pun. Saat itu dia dipermalukan, dia diejek, dia dikatakan segala yang tidak berkenan, dia dianiaya dan sebagainya, yang harus menjadi bagian saudara saya. Tapi Tuhan telah genapkan melalui karya kematian, dan kita saat ini dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan dimateraikan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 4, Alkitab berkata, kita asalnya dari Allah. Anda dan saya bukan dari jadian dari apapun juga. Kita dikatakan asalnya dari Allah, yang diciptakan anak saya seperti segambar serupa dengan Dia, yang dikatakan Kejadian 1 ayat 26, dan Dia menciptakan anak-anak saya, Kejadian 2 ayat 7, dari debu dan tanah, dan Dia hembuskan nafas dalam kehidupan saya supaya anak saya menjadi umat Tuhan, menjadi manusia yang hidup. Dan Tuhan inginkan anak saya sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dia kembalikan status dan proses itu. 1 Yohanes 4 ayat 4a, kita asalnya dari Allah. Disebut anak saya anak-anak Allah, bukan anak-anak sembarangan, bukan anak para konglomerat, bukan anak pejabat tinggi negara, bukan anak siapapun juga, tapi anak Sang Pencipta bumi, langit dan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Dan yang diam di sana, dia yang memiliki Anda, hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, hari depan Anda ada di tangan Tuhan. Sebagai milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan berperkara. Kita melihat kemarin contoh sekian ribuan rumah di tempat kompleks yang sama, yang tempat eksklusif boleh dikatakan saat itu, ya namanya Hollywood, saat itu sudah hilang.
tidak ada bekas apapun, tapi satu rumah. Saat itu seorang ibu yang selalu suka berdoa, bahkan dia tergambar pagarnya hanya semeter lebih, semua hangus, tapi dia tidak ada satu kebakaran sedikit pun bahkan di pagarnya. Api itu bisa terbang meloncat lewat kiri kanan dan silang berarti ke tempat-tempat yang lain. Ibu itu masih tetap ada dalam rumah. Dia ada seorang ibu yang tua yang suka berdoa. Dia termasuk juga bukan orang sembarang, sebab tempat di situ tempatnya sangat mahal, minimal jutaan dolar, ya, sekian juta dolar, 10 juta dolar, 20 juta dolar, 30 juta dolar. Rumah yang ada di situ sangat eksklusif. Tapi saat itu waktu Tuhan saat itu mulai diejek, mulai dipermalukan, mulai dihina. Dia saat itu dia mengasihi, maka ada konsekuensinya. Mereka saat itu kita bersyukur dan terima kasih. Saat itu tidak langsung diambil nyawanya dan sebagainya, terbakar di dalam dan sebagainya, hanya harta dan sebagainya. Sekalipun itu mereka dapat dengan kebanggaan, dengan jeripaya, dan itulah suatu prestis dalam kehidupan mereka saat itu, sedang mentertawakan Yesus saat itu. Hati-hati kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi orang yang sukses. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya. Tapi nama di atas segala nama itu tetap kita jaga dan kita pelihara melalui sikap kehidupan perilaku kita. Melalui attitude Anda dan saya, kita boleh ada karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Karena Tuhan, sehingga Anda akan bisa lihat anak cucu Anda. Saya saat ini sampai berjalan 78 tahun, Tuhan masih izinkan dapat melayani dalam keadaan kondisi. Ada kalanya sudah ada agak morat-marit, beberapa hari kemarin juga kesehatan terganggu, tapi pada setiap minggu tadi suaranya pun agak sulit untuk ngomong, kurang begitu jelas dan sebagainya, tapi untuk memberitakan firman. Karena bukan saya lagi, sebagaimana Tuhan mengutus Musa, Keluaran 4 ayat 12, pergilah engkau, hadapilah saat itu Firaun sekalipun. Musa ketakutan menghadapi Tuhan, aku menyertai kamu. Aku akan taruhkan Keluaran 4 ayat 12b, kata-kata apa yang harus engkau sampaikan. Bukan Musa, tapi Tuhan yang berbicara melalui Musa. Dan saya pegang firman Tuhan itu, saya aminkan dan saya aplikasikan dalam setiap pelayanan saya selalu. Tapi bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga saya persiapkan hidup saya supaya berkenan dan layak di hadapan Bapa di surga untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena saya, tidak ada suatu apapun potensi yang dapat saya banggakan, yang dapat saya presentasikan. Tidak ada. Anda jauh lebih baik. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan memilih, dan saya aminkan panggilan Tuhan dalam keterbatasan kekurangan saya. Tapi Tuhan terus menyertai dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun, sampai hari ini. Kalau kita boleh ada, gereja ini ada karena ada Tuhan. Pergumulan bukan tidak ada, silih berganti, tapi sama ada Tuhan menyertai. Bagi dia tidak berkenan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk hidup Anda, kesehatan Anda, hari depan anak cucu Anda. Selama kita pegang firman Tuhan, jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur dalam seluruh kehidupan saya, dia tidak pernah gagal untuk apapun juga. Ayat 42 ayat 2a, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia rencanakan sesuatu yang indah, dia rencanakan sesuatu yang baik. Tuhan tidak merencanakan kegagalan dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah merencanakan curang, kebangkrutan, kemiskinan, sakit, penyakit, aib yang mewarnai hidup saya. Tidak. Yang Tuhan selalu rencanakan bagi anak-anak kasih Tuhan selalu yang baik. Seperti kita orang tua mendambakan, merindukan anak-anak kita dalam keadaan sehat, anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, bahkan lebih dari keberadaan seorang saya. Dan ini yang saya alami, saya hadapi dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keluarga, apapun juga. Tantangan, masalah ada, bahkan silih berganti. Ada kalanya bukan dari luar, dari dalam. Tapi saya selalu kembalikan pada Tuhan. Pada waktu Tuhan sanggup mampu memberikan dengan cara luar biasa ajaib, dengan cara Tuhan. Andalkan dia, berharap pada dia, percaya pada dia. Dan Tuhan saat itu, Tuhan berikan visi saat itu. Yesaya, Matius 24 ayat 42, berjaga-jagalah Anda dan saya. Sebab kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi selalu saya mengilustrasi kaki kanan Tuhan sudah melangkah keluar dari tempat kemuliaan dari surga untuk datang menjemput setiap pribadi kekasih anak Tuhan.
Dan waktunya sudah dekat. Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak tempat, tapi yang dipercayakan oleh Bapa di surga tidak lain tidak bukan Sang Penebus itu yang dikatakan Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus yang menebus saudara saya, Sang Juru Selamat itu, dan nama itu telah termati dalam hidup saudara saya. Dan kita saat ini sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga pakai anak saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita adalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tuhan inginkan Kisah 16 ayat 3, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Anda dapat menyelamatkan suamimu, istrimu, anak-anakmu, anak cucumu, siapapun yang Anda dambakan, rindukan. Anda punya kuasa, Anda punya otoritas, sebab Tuhan yang tabiskan gereja ini. Matius 16 ayat 18, 15 Maret 1992, waktu Tuhan tabiskan gereja di atas batu kerang, di atas kebenaran firman Tuhan, di atas kasih anugerah berkat Tuhan, di atas penyertaan dalam kepimpinan Tuhan, dan dia mau tabiskan. Dan firman Tuhan, jemaat ini adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat dari kami hanya sama dengan Anda, hanya Tuhan percayakan untuk mengembalakan, untuk ada dalam satu wadah gereja. Gereja inilah gereja Tuhan. Tuhan pemilik gereja, dia yang punya otoritas yang tertinggi, dialah gembala agung saudara saya. Kami dan seluruh rekan sekalian, Tuhan yang mempercayakan menjadi partner kawan-kawan sekalian. Dan kalau jemaat Tuhan, kata firman Tuhan Matius 16 ayat 18b, Allah mau tidak berkuasa. Jadi kita bisa takut, apapun boleh terjadi. Saat ini virus bahkan tiba-tiba akan datang yang lebih mengerikan dari sebelumnya, COVID-19 dan sebagainya. Bahkan Alkitab berkata satu waktu nanti bahkan udara itu datang membuat borok Anda dan saya. Tidak Anda bisa bersembunyi dengan cara apapun juga. Kalau itu memang waktu mesti terjadi, pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan tetap ada dalam. Tapi setiap anak Tuhan, kalau ada bersama Tuhan, dia berikan jaminan. Yesaya 1 ayat 10, jangan kamu takut, sebab Tuhan tidak berikan roh ketakutan buat yang 1 ayat 7, tapi dia berikan roh kekuatan yang dasarnya kasih Kristus yang telah rela mati untuk dosa saya, yang diberikan juga dengan apa? Ketertiban. Anak-anak Tuhan harus tertib, terus harus pegang firman Tuhan, jadikan firman Tuhan ini tolak ukur kehidupan saya, yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalanan kita akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Anda dan saya diluputkan dari bahaya, dari kecelakaan, dari kerugian, dari api, dari pertengkaran, perselisihan, dari hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Dia yang meluputkan apa? Firman Tuhan ini yang Anda saat ini aminkan dan Anda aplikasikan kehidupan hari lepas hari, dan kehidupan anak saya. Firman Tuhan kata Yosua 1 ayat 8c, kita akan berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan berikan jaminan bagi saya, kita tidak perlu bimbang untuk apapun juga. Anda boleh dengar, dan itu suatu kenyataan, itu fakta. Tapi kita tahu, tidak terikat dengan segala hal yang mengerikan, menakutkan. Yang penting kita tetap selalu ada bersama dengan Dia. Kita percaya, dan hidup Anda, keluarga hari depan Anda, gereja Tuhan ini ada di tangan Tuhan. Pembelaan datang dari Tuhan. Kalau Dia membela, Dia memelihara, Dia menjaga, Dia memproteksi saya. Tadi Mazmur 61 ayat 14b, kita mengenal dan hati melekat dengannya. Dia luputkan, dan luputkan bukan hanya membiarkan, Dia membentengi Anda dan saya. Dengan cara apa? Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, sehingga iblis tidak dapat intervensi kehidupan Anda, damai sejahtera Anda, sukacita Anda, hari depan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, apapun ada dalam perlindungan Tuhan. Dia juga Tuhan yang dikatakan Ulangan 4 ayat 24, Dia api yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 24, dan saat itu kita lihat Dia juga bisa datang sebagai api. Waktu sekali Sodom Gomora, api yang menghanguskan saat itu. Bukan api yang datang tiba-tiba, tapi semua itu di mana Tuhan juga yang dikatakan Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu waktu kita mempermalukan, saat itu menghina, saat itu mengejek Dia dan sebagainya. Saat itu timbul penyesalan atas apa yang diizinkan mereka diberkati, mereka sukses, mereka menjadi pamor dengan segala sesuatu dalam keberadaan mereka, tapi mereka lupa sumbernya.
Dan saat itu iblis sedang tertawa. Iblis sedang saat itu bersuka cita karena nama Yesus dipermalukan. Hanya iblis yang ingin nama Yesus dipermalukan dan sebagainya, karena itu target dan kebencian dari si iblis. Tapi Yesus, dia datang saat itu juga sebagai api. Tidak lebih dari 2 kali 24 jam yang logika manusia tidak mungkin. Semua saat itu, bahkan Brandwehr, helikopter yang saat itu, bahkan air pun kekurangan untuk dapat, dan tidak pernah saat itu terjadi saat itu. Seluruh saat itu terakhir 3.000 lebih, tapi sudah terus bertambah. Belum tahu rekod yang ada. Yang rumah-rumah bukan di tempat kumuh, bukan rumah-rumah yang saat itu nempel satu seperti yang ada di, kita lihat di tempat-tempat kumuh yang ada di Jakarta dan sebagainya, tapi yang tempat-tempat eksklusif, bukan tempat-tempat biasa, tempat-tempat eksklusif yang harganya wow, yang segala sesuatu ada proteksi yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan, dia bisa datang sebagai api, dia bisa datang sebagai bencana alam dan sebagainya, dan semua itu pasti akan terjadi. Tapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan berikan visi. Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, jangan kamu bimbang sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kehidupan saya. Jadi kita harus berdiri teguh di hadapan Kristus, hidup dengan benar sebagai visi saat ini. Minggu ini temanya kita hidup bergaul, mempunyai attitude yang baik, yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Anda dan saya, kata firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58, hidup Anda harus bagaimana digambarkan. Karena itu saudara, yang berdirilah teguh, jangan goyang, jangan bimbang, sebab Anda dan saya ada dalam kasih anugerah berkat, dan jerih payah setiap anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita melayani. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan izinkan sampai hari ini. Bahkan Tuhan sudah gerakan kemarin tanggal 1 Januari tahun 2024, Tuhan inginkan saya kembali berpuasa sampai hari ini. 1 tahun lebih. Saat itu sempat dari tahun 88, 18 Desember, saat itu saya berpuasa, dan sampai 30 April tahun 2006, saat itu saya break, dan tidak ada hari yang tidak saya lakukan saat itu. Ada sempat eksiden 2 kali di rumah sakit, tetap saya lakukan, dan tidak merasakan apapun karena Tuhan yang menyertai. Mungkin metabolisme agak berubah, tapi saya hanya selalu buka sudah jam 6. Nanti kecuali waktu perjamuan habis itu leher agak gatal karena habis perjamuan dan sebagainya, saya tidak dengan minum karena memang puasa saya tidak makan dan tidak minum setiap jam 6. Itu berjalan dari hari lepas hari sampai hari ini. Anak-anak kemarin masih tanya, Pak sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Kalau Tuhan izinkan dan sampai Tuhan datang, sampai Tuhan panggil, atau sampai kapanpun saya nggak tahu. Karena nggak ada target saya. Apa yang Tuhan titipkan saya hanya melakukan. Tuhan menyertai. Saya pengen janji firman Tuhan. Dan kalau Tuhan kata stop, ya terserah. Mau-maunya Tuhan, bukan mau-maunya saya. Sebab hidupku bukan aku lagi, kata 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup, kita sebagai ciptaan baru. Dan hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saudara saya. Dia menyertai. Oleh karena itu, kalau dia menyertai apa yang kita lakukan, apa yang kita khawatirkan, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak saudara saya, maka siapakah lawan saudara saya? Bukan tidak ada lawan, bukan tidak ada musuh, bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada orang yang mencelakakan saudara saya, merugikan saudara saya. Karena itu selalu target dan goal dari si iblis. Bukan terlebih dahulu kepada para pekerja dan jemaat Tuhan, tapi sebagai gembala yang Tuhan titipkan sampai hari ini. Tongkat gembala ada di tangan saya saat ini yang Tuhan titipkan. Maka serangan balik sebelum Anda selalu. Itu konsekuensi. Maka saya tidak ada tim doa secara khusus untuk mendoakan saya sebagai gembala. Tapi memang Tuhan izinkan. Saya harus bayar harga. Dan semua itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga saya mendapatkan serangan-serangan balik. Ya, bukan hanya dalam mimpi berhadapan langsung, tapi semua tidak ada potensi kemampuan yang saya bisa melawan. Hanya karena kasih anugerah Tuhan. Sampai hari ini, sampai kapan itu urusan Tuhan. Sebab umur saudara saya semua di tangan Tuhan. Anda mau protect dengan cara bagaimanapun juga untuk hidup Anda dan sebagainya, kita berserah pada Tuhan saja. Yang penting kita berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak dan ajaran Tuhan, selalu membawa hari depan yang luar biasa. Dan saya akan melakukan. Saya minta Tuhan sampai akhir hayat kehidupan saya,
kalau Tuhan izinkan saya bisa melayani, saya tetap mau melayani. Harga apapun juga, saya tetap. Itu yang saya lakukan, kerjakan. Bahkan orang akan, wah kalau begini terus, apapun juga digali, lama-lama bukan rata, tapi akan ada lubang besar. Tapi sampai hari ini, pelayanan ini bisa berjalan. Tidak ada karena si donatur, si A, si B, si C, tapi ada donatur dari Tuhan. Tuhan bisa kirim gagak dari manapun untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya berdoa jemaat dan rekan sekerja Tuhan ini bukan sekedar diberkati, tapi menjadi apa? Partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bahkan menjadi bendahara-bendahara Allah. Kalau Anda berkata dalam Tuhan, Tuhan ini pakai aku Tuhan. Tuhan akan tahu persis. Dan Tuhan yang tahu Anda dan saya dapat dipakai untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan melalui kehidupan Anda, melalui usaha Anda, melalui bisnis Anda, bahkan melalui apapun. Waktu Anda mungkin diberkati, kita tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan izinkan melalui apa yang kita diberkati, apapun juga. Untuk apa? Tadi 115 ayat 58b, jerih payah anak saya tidak sia-sia. Apa yang Anda lakukan? Berikan dedikasi, kesehatan Anda, pelayanan Anda, keluarga Anda melayani, Tuhan akan memberkati Tuhan. Sehingga hari depan anak cucu Anda akan diberkati luar biasa jauh. Ini saya alami dalam kehidupan keluarga. Perbulan bukan tidak ada, masih ada. Tapi terus saya gumuli, saya aminkan. Karena saya selalu katakan, tidak ada yang suatu tidur, tidak membawa rekan sekerja Tuhan melalui status keberadaan bawa dalam doa. Jemaat Tuhan saya juga tidak pernah lepas untuk berdoa. Jemaat yang Tuhan titipkan dan percayakan juga untuk keluarga anak-anakku. Anak-anak memang cucu enggak saya, tapi hanya bawa anak-anak, mantu, cucu, cicit, tapi anak-anak hanya tentu nama dan mantu itu yang saya bawa. Munikit, Edward Levi, Paulus Yani, Vicky Agung, Sylvia Yosua, Alena Cila Pria, Laing Randy Sharon Sarah, Yosef saya bawa dalam doa. Dan cucu-cucu Tuhan menyertai, memberkati cicit karena cucu 27 nama. Saya tidak bisa ingat satu lepas satu. Cicit sampai 4 akan bertambah lagi menjadi 5 dan seterusnya. Tapi selama Tuhan titipkan, itu tugas tanggung jawab saya. Apa yang saya bisa beri tidak ada, tapi doa. Tapi doa jangan salah, doa sangat berkuasa, powerful. Bawa doa hidup Anda, keluarga Anda, hari depan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, bawa selalu dasarkan dengan doa saudara saya. Bukan karena si A, si B, berdoa langsung secara pribadi kepada Tuhan, supaya Anda melihat apa yang Anda dambakan rindukan. Tuhan tidak pernah menutup telinga. Bahkan dia berkata Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku waktu kita sedang mengalami kesesakan masalah persoalan. Bukan datang pada orang pintar, bukan datang pada dukun, bukan datang pada konglomerat, datang pada Tuhan melalui doa. Sampai hari ini gereja ini mulai ada. Saya tidak pernah mengandalkan si A, si B, si C. Tidak pernah. Dan tolong dong ini sampai hari ini hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhanku yang luar biasa dan Tuhan seorangnya, Tuhan yang sama yang aku kenal. Namanya siapa? Yesus. Dialah Immanuel yang menyertai seorang saya. Matius 1 ayat 3. Dialah Immanuel yang diberikan visi Yesaya bab 1. Dialah Immanuel, Allah beserta saya. Allah ada bersama saya. Dia menyertai Anda, dia meneguhkan Anda, dia menuju pada dirinya. Dia Tuhan seorang saya yang memegang hidup Anda dengan tangan kanannya. Kenapa spesial tangan kanan? Karena Yesaya 49 ayat 16, kehidupan Anda, lukisan kehidupan Anda saya ada di mata Tuhan. Tuhan tahu persis keberadaan seorang saya. Mata Tuhan tetap melihat Anda dalam keadaan sadar maupun tidak, dalam keadaan tidur. 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju memandang dan melihat kehidupan seorang saya. Dia tahu waktu kapan harus ditolong, dia tahu kapan harus dipromosi, dia tahu attitude Anda dan saya. Dan kalau Anda terus lakukan, andalkan dia, percaya dia, muliakan dia, dia tidak pernah tutup telinga, dia tidak pernah tutup mata, dia selalu memperhatikan dan dia selalu memberi yang terbaik. Itu Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Kita boleh berhasil, kita boleh sukses, kita boleh diberkati, tapi jangan lupa semua karena Tuhan. Hikmat surgawi Tuhan titipkan dalam kehidupan susah untuk manage rumah tangga Anda, keuangan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda. Tuhan selalu juga menyertai dan berikan hikmat. Dia Allah Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.
Kita persiapkan peran kita untuk melihat tubuh dan darah Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah cara kata bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Terima kasih Bapak, kalau Kau telah berbicara melalui hamba-Mu, biarlah setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir-Mu, lidah hamba-Mu tidak pernah beraur dengan sia-sia. Terus Engkau terjemahkan materi dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu selalu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami Bapak, kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami telah siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan berkati. Baik, siapa yang belum dapat perjamuan, kalau ada yang belum dapat saja. Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat, puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik, kekasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada firman Tuhan yang Tuhan titipkan. Baca, renungkan, hayati dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman ini benar menjadi rema dan kehidupan saudara saya. Saat ini saya menerima Matius 5 ayat 44, firman Tuhan berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Janji firman Tuhan. Bahkan Roma 12 ayat. Firman Tuhan, doakan musuhmu, berkati musuhmu, sebab pembalasan bukan hak saudara saya. Roma 12 ayat 16, 19 itu adalah haknya Tuhan. Ya, supaya jangan ada akar kebencian, akar kepahitan dalam hidup saudara saya. Pelihara hati saudara dengan baik. Amsal 4:23, sebab dari situ terpancar kehidupan. Dan jangan ada kebencian, dendam, kebencian, bahkan musuhmu, doakan mereka, kata firman. Tapi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saat ini firman ini sedang digenapkan. Mereka saat itu yang kehilangan segala-galanya, tapi nyawa mereka masih ada. Saat ini mereka sedang menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan di atas puing-puing, di atas tanah yang tidak ada bekas, tidak ada lagi, hanya tersisa puing-puing. Tapi beberapa jiwa saat ini yang sadar berbalik dari kesalahan, kejahatan dan dosa mereka, mereka datang memuliakan Tuhan. Dan biarlah waktunya saat ini Tuhan sedang goncangkan. Saat ini dunia akan digoncangkan sebelum kedatangan Dia. Tapi di firman Dia akan mengoncangkan dunia sekali lagi yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Ini ada depan mata saudara saya. Oleh karena itu persiapkan hidup saudara saya yang berkenan dan layak. Tapi janji firman Tuhan Yesaya bab 1 ayat 10, jangan kamu takut sebab Tuhan menyertai saudara saya. Jangan kamu bimbang sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki saudara saya. Dan Dia memegang angsa dengan tangan kanan.
untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahkan membawa kita keluar lebih daripada pemenang, sehingga kita bisa ribuan rumah saat itu yang terjadi di LA, di Hollywood saat itu. Salah satu rumah dari seorang pendoa yang terus mendoakan, seorang ibu-ibu yang saat itu hanya seorang diri di rumah saat itu tetap berdoa, dan tidak ada api yang hinggap sekalipun ke pagarnya. Semua lewat kiri kanan, belakang depan, semua silver, tapi tidak ada api yang jatuh di halaman rumahnya. Itu ada malaikat-malaikat Tuhan. Ada Tuhan beracara untuk menjadi saksi Kristus, dan jadikan setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, kami mau menjadi saksimu Tuhan. Dengan cara apa? Terserah Tuhan yang terbaik. Tentu Engkau selalu lakukan yang terbaik. Kita angkat roti tinggi dari kepala kita satu buah. Bapa kami yang bertakhta dalam surga, kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti, dan melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ini adalah dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ini ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah, yang baik yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dari Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah dituliskan telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat cawan, apabila anak saya datang kembali dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, mungkin bukan pribadimu, secara famili, keluargamu yang ada gemuli terbaring di rumah-rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan yang sama di tempat ini, Tuhan ada yang sama di tempat yang ada gemuli, dan doakan mereka. Kuasanya tidak pernah berubah. Yakobus 5:16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakini, letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit dan sakit tahu lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tangga kami, masa depan rumah tangga anak-anak kami, masa depan
usaha bisnis pekerjaan kami, masa depan rumah tangga anak-anak, masa depan studi anak cucu kami, masa depan usaha bisnis pekerjaan anak-anak kami Bapa. Oh Tuhan, Engkau bukakan pintu tingkap-tingkap di surga, memberkati, mengurapi dan pakai kami semua menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita mengangkat jalan tinggi di atas kepala. Kita tahu jalan darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, Engkau tidak berbuat kesalahan kita dan dosa, tapi Engkau rela mati bagi kami manusia yang berdosa, manusia yang terkutuk, supaya kutuk dan dosa kami kembali kami dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Karena Engkau telah menebus kami melalui kutuk dan dosa kami, sehingga kami tidak dibawa penghukuman, tapi kami dibawa kasih karunia anugerah. Roma 8 ayat 1, kami tidak dibawa penghukuman lagi. Nah, Engkau yang mati, kami juga mati bersama Engkau dengan iman untuk kelemahan, kekurangan, kutuk dosa kami, sehingga dosa itu berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau yang bangkit pada minggu pagi, kami bangkit bersama Engkau, keluar sebagai umat pemenang. Engkau telah naik ke surga dari sebelah kanan Bapa di surga, Roma 8 ayat 34, untuk menjadi pembela kami. Engkau menjadi pendoa syafaat kami, Yohanes 17 ayat 1 sampai 23. Engkau menjadi perantara kami, Roma 8 ayat 26. Engkau sedang menyediakan tempat yang terbaik, Yohanes 14 ayat 2. Surga sedang menanti kami, tapi Engkau segera akan datang. Engkau segera akan datang, Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana Engkau berada, kami berada bersama Engkau dalam kekekalan. Bukan kecaman darah Yesus, minum dengan iman, terima terjadi suara iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih. Kita bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Pastor Abah Abraham Kontrak Supi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberi persembahan ucapan syukur kita. Mohon kesediaan Ibu Wendy memimpin kita dalam doa. Ada besar ada. Yang kecilan. Di sini yang besar. Ada. Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan Yesus, kita semua orang-orang yang berbahagia ya. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Setiap kita tidak akan bisa jalan sendiri tanpa firman. Firman itu adalah panduan hidup kita. Kita akan jadi orang-orang yang liar, yang mengikuti keinginan sendiri tanpa ada firman yang menuntun kita. Saya undang semua sudah dapat amplop. Kalau sudah, bisa undang semua untuk bagi berdiri, kita memberikan yang terbaik. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa bahwa hari ini kami ada di hadapan-Mu. Tuhan izinkan untuk kami memasuki tahun 2025 ini, dan kami saat ini ada di pertengahan bulan Januari Tuhan. Apapun yang menanti kami di depan, kami tidak takut karena kami tahu Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau menyertai kami di dalam langkah hidup kami. Kami tahu ada firman-Mu yang menuntun kami. Biarlah kami mau melekatkan hati kami kepadamu, dan kami mau menjadi orang-orang yang setia, mengasihi Engkau, menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu yang tersimpan dalam hati kami. Pada saat kami mengambil keputusan, pada saat kami mau melangkah, ada firman-Mu itu yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Kami ada di jalan yang benar, karena Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah Immanuel yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk pelayanan
Gembala sidang kami, Pastor Abraham tempat Supi. Kami bersyukur setiap firman-Mu Tuhan kami boleh dengar. Biarlah firman itu terpatri dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang menang, yang seturut kehendak-Mu kami boleh berjalan sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami pada hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh diberkati, kami boleh cukup makan dan minum, dan keluarga kami semua baik Tuhan. Dan Kau baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini ada amplop di tangan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hidup kami Tuhan berkati, dan kami tahu apapun yang kami nikmati di dunia ini semua datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau beri yang terbaik, dan Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Ini menjadi benih yang baik untuk memberkati pekerjaan melalui GBI Victorious Family Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari sembari berdiri kita lihat info dari gereja.